Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara malam ini dalam rangka halal bihalal RT 1 RW 7 Gedung Sari tahun 2025 1446 Hijriah. Pada acara kali ini marilah kita lapangkan dada, buka hati dengan penuh kesabaran. Kita saling memohon maaf dan saling memaafkan atas segala kesalahan yang telah terjadi selama kita bermasyarakat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, saya Najma, saya Aryadri yang akan membawakan acara pada malam halal bihalal keluarga besar RT 1 RW 7 Kelurahan Gedung Sari. Yang susunan acaranya adalah: yang pertama ada pembukaan, kedua Gema Wahyu Ilahi, ketiga sambutan ketua RT 1, keempat tausiah dan doa yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup dan doa bersama. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi yang akan dibawakan oleh Adi Aira dan terjemahan oleh Adi Lala. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da' fa'alafa baina qulubikum فألف بين قلوبكم
waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan ini berlindung Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang yang beriman, bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam memilih agama Islam. Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah, dan janganlah berpecah belah. Dan ingatlah firman Allah kepadamu, saling bermusuhan lalu bersekutu hatimu, sehingga kamu jadi bersaudara karena nikmatnya itu. Dan kamu akan berada di jurang neraka karena kamu syirik kamu. Lalu diselamatkannya kamu dari malapetaka. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Hendaklah ada di antaramu ikatan persatuan yang mengingatkan kalian pada kebajikan. Mari berbuat baik, janganlah berbuat buruk. Itulah golongan orang yang benar. Sebaliknya, janganlah kamu seperti ahli kitab yang berpecah belah dan berselisih sesudah mereka menerima bukti yang benar. Merekalah orang yang baginya siksaan yang amat masuk. Namun Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halal bihalal RT 1 RW 7 pada malam hari ini. Semoga acara halal bihalal pada hari ini dapat terlaksana tanpa ada suatu halangan sesuatu apapun. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia hingga akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, atas nama Ketua RT 1 sekaligus penanggung jawab halal bihalal warga RT 1 RW 7 Kelurahan Gedung Sari, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Al-Mukarram Ustadz Ahmad Akrom SPD IMPD dari Kalimantan Magelang yang sudah berkenan hadir di tempat ini, dan kami juga mengharap bahwa beliau sudi memberikan tausiah beserta doa agar kita semua senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Ngaidi yang sudah baik beliau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga RT 1 RW 7 yang telah menghadiri acara halal bihalal ini. Semoga kebersamaan kita dapat terus terbina dan
ditingkatkan sehingga silaturahmi di antara warga RT 1 tetap terjaga dengan baik. Di waktu dan tempat istimewa ini, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kiranya demikian sambutan halal bihalal yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekhilafan dan kekurangnya lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terus semangat. Mugia Allah sah nuturake sedaya nikmatul iman Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin antum bighayri ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahu qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadratul mukhtamin wa karramin para alim ulama ingkang berwaktu asma beruluripun berkostan ustadzah ingkang berwaktu asma berkostan insyaallah hormati dumateng panjenenganipun Bapak Ketua RT 1 RW 7 Kebonsari Bapak Sigit Widiantoro, dumateng panjenenganipun sahibul bait punika Bapak Haji Meidi ingkang tansah Allah hormati, dan tidak lupa kepada seluruh warga RT 1 RW 7 Kedungsari yang saya hormati juga, dan semoga semuanya yang hadir di sini mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang semoga malam ini menjadi malam yang mulia karena nopo Allah sudah menunjukkan hati kita, menunjukkan kepada langkah kita untuk melangkah ini di majelis ini untuk sama-sama hadir dalam rangka halal bihalal RT 1 RW 7. Semoga niat panjenengan sedaya, semoga keikhlasan panjenengan sedaya mendapatkan amal soleh yang bisa diunduh atau yang bisa dipanen baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswah hasanah, Nabi yang menjadi teladan kita, teladan di setiap waktu. Kenapa menjadi teladan kita? Kalau kita mengidolakan artis, mengidolakan pejabat, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Tetapi ketika kita mengidolakan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terjaga dari hal apapun, bahkan tidurnya, mohon maaf, bahkan kamar mandinya, bahkan setiap apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnahnya, dan itu adalah menjadi sunnah yang harus atau yang bisa kita teladani. Maka nih anak-anak ini semuanya itu berkumpul di sini. Semoga yang diidolakan itu adalah idolanya sinten? Nabi Muhammad. Jangan sampai yang diidolakan adalah, mohon maaf, artis ataupun biasanya anak-anak putri itu
kalau anak-anak sekarang baik cewek maupun cowok itu biasanya game, Mobile Legends dan yang lainnya. Tapi yang diidolakan sedang Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan barokah kita mengidolakan Nabi Muhammad, Allah itu menuntun kita ke jalan ridhonya, dan semoga setiap perbuatan kita ini dijaga oleh Allah dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, warga RT 1 RW 7 yang diberkahi Allah. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka halal bihalal. Jadi leres? Nah, ini semua warga RT 1, semua warga ini, baik muslim maupun non-muslim. Kalau mengulik ataupun tadi ayat yang dibaca oleh adik tadi, ya itu ini saya satir lagi. Ya, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang pertama yang dibaca tadi, panjenengan sedaya mirnaken boten? Ngertos maksudnya boten? Ngertos artinya boten? Walaupun diwawasakan kali ada dua adik, yang satu membaca ayatnya, yang satu membawa artinya. Kinten-kinten kira-kira Bapak Ibu semuanya mendengarkan dengan baik, memahami maknanya boten Bapak Ibu semuanya? Nah, insya Allah semoga warga RT 1 RW 7 ini mendengarkan dan memahami maknanya. Nah, maknanya apa Bapak Ibu semuanya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai yang beriman. Di sini perintah Allah itu kepada siapa? Hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi istilahnya kalau bukan beriman tidak hanya. Nah, ini berarti hanya orang-orang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ini mungkin kalau jelaskan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, saat ini takwa niku nopo to Bapak Ibu? Apa yang dinamakan takwa? Bahkan di perintah Allah ini kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai ketika kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Makna takwa itu apa toh? Al-imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, melaksanakan itu apa berarti? Apa yang menjadi perintah Allah? Perintah Allah itu apa mawon Bapak Ibu? Salat. Nah, termasuk yang menjadi kewajiban kita adalah rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa Bapak Ibu? Syahadat. Ini saat kita engkang muslim ya, untuk berarti sampun syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut, tapi saya akan membahas ini sedikit biar nopo kita memahami perkara yang memang menjadi kewajiban kita bersama. Jadi takwa yang sebenar-benarnya. Bahkan dalam ayat lain, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa takwa? Jadi takwa niku kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga nopo? Takwa niku mboten tidak hanya di masjid ketika kita sholat. Takwa itu bisa dimanapun berada. Bapak Ibu mungkin di tempat kerja, ataupun di pasar, di terminal, di jalan, dimanapun harus menjaga takwa kita. Tenang Bapak Ibu, ketika kita merasa selalu diawasi Allah, mungkin kalau di rumah atau di toko ataupun di kantor biasanya ada CCTV, ya, ada hidden kamera tersembunyi yang selalu mengawasi kita dimanapun berada. Apapun
yang kita lakukan itu pasti diawasi oleh Allah. Nek menungso, mohon maaf, kalau manusia itu bisa diapusi, bisa dibohongi, tapi hidden kamera ini buatan waget dibohongi. Sinten yang selalu menjaga kita semuanya? Ada dua malaikat yang selalu tatap kita, yaitu malaikat Raqib, Atid. Nah, di pundak kanan kita itu diawasi oleh malaikat Raqib, di pundak kiri kita itu diawasi oleh malaikat Atid yang selalu mencatat apapun. Nah, nek riyen zaman riyen gak dereng enten nopo CCTV, orang itu banyak yang nggak percaya bagaimana malaikat mencatat. Nah, saat ini pun zaman modern itu terbukti. Nah, saat ini ketika kita lihat memorinya diperlihatkan bisa lewat komputer, lewat laptop ataupun lewat internet, memori mungkin CCTV itu bisa diperlihatkan, itu terlihat. Jadi amal kita itu diperlihatkan oleh apapun yang kita lakukan. Nek, mohon maaf kalau jaksa hakim mungkin bisa disuap, tapi malaikat tidak bisa disuap. Nah, ini makanya nopo Bapak Ibu semuanya, ketika kita menggali makna takwa ini, takwa itu adalah apa? Ya, menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati, apapun profesinya. Kayak nopo? Karena yang dilihat Allah itu bukan jabatannya, bukan kayanya, bukan bagusnya, bukan ayune, bukan apapun. Yang dilihat oleh Allah namun hanya takwanya. Sehingga dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, di momen Lebaran, di momen Idul Fitri, di warga RT 1 RW 7 ini pas sekali mengadakan halal bihalal. Halal niku nopo, bihalal niku nopo. Halal itu berarti mengikhlaskan, membolehkan. Kalau dalam Arab itu buatan enter istilah halal bihalal. Namun di Indonesia, kalau kita lihat riwayat sejarahnya, ya, halal niku tuh memboleh. Kalau di Arab itu ada halal. Kalau halal itu berarti apapun yang dikatakan hal itu boleh kalau di Arab Saudi. Kalau haram itu juga boleh. Nah, jadi halal itu boleh. Nah, di Arab itu tidak ada istilah halal bihalal. Ada itu hanya di Indonesia. Kalau menurut sejarah atau riwayatnya historitas, kenapa ada halal bihalal itu kenapa? Halal bihalal itu digaungkan pertama kali ketika zamannya Presiden Soekarno. Kenapa ada halal bihalal? Dulu itu ketika para politikus, para politisi, para pejabat itu biasanya docungkrah. Nah, mereka itu kayak sekarang ya, mawon. Jadi mereka berpengaruh dan yang lain-lainnya. Maka Presiden Soekarno itu matur kepada Kiai Wahab Rasulullah, ya, bagaimana merukunkan ya, para politikus itu. Ya, Kiai Wahab Rasulullah memberikan saran, gini Pak Soekarno, Pak Presiden, kita adakan halal bihalal. Akhirnya nopo? Halal bihalal itu diadakan di Istana Negara. Jadi politisi-politisi itu dikumpulkan di situ, diadakan saling maaf-maafan. Itu pertama kali diadakan oleh Presiden Soekarno dan sampai sekarang itu dilaksanakan sampai sekarang. Bahkan kalau Presiden sekarang mengatakan open house, ya, bahkan Istana Merdeka nih kemarin yang tahun ini diadakan open house itu sudah berjalan dari dulu. Jadi masyarakat boleh masuk, boleh silaturahim di Istana Presiden. Ini adalah kesempatan untuk saling memaafkan. Nah, bagaimana dengan kita? Momen halal bihalal ini adalah momen untuk saling memaafkan. Walaupun ya jenenge menungso sebenarnya saling memaafkan itu mboten namung kedah, tidak harus setahun sekali. Ketika kita punya salah, sudah sewajarnya, bahkan sudah wajibnya kedah apa Bapak Ibu? Minta maaf. Amun wah, karena saya punya salah sok wae ngenteni bodoh. Ya ampunnya. Ketika mempunyai salah itu langsung minta maaf. Kenapa? Ya, orang yang meminta maaf itu adalah orang yang mulia. Jadi jangan sampai
Bahkan nek kok 3 hari ini antar tetangga kok saling menengan niku saged mawon ya padha mboten saged mlebet swarga. Nek gadah salah ampun nenengan. Oke. Jadi ketika punya salah segera minta maaf. Kenapa? Manusia itu tidak luput, tidak lepas dari dosa. Innal insana mahalul khata' wa nisan. Jadi menungso niku tempate lupa dan salah. Kula kok sami mawon kula niku menungso dadi kathah salah. Panjenengan nggih sami mawon. Kula kathah luwih kathah salah. Luwih kathah dosane. Tapi Gusti Allah niku sayang dumateng kita sedaya. Gusti Allah itu nutup aib kita sedaya. Cobi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kalau Allah membukakan aib Bapak Ibu semuanya di sini, diperlihatkan aibnya, mesti jenengan wah moh kumpul, moh gabung, moh konconan karo konconin jenengan, kalih sederek jenengan, kalih tonggonin jenengan. Tapi Allah itu tandane sayang kepada kita semuanya. Jadi momentum halal bihalal ini untuk momentum saling memaafkan. Ya. Kenapa ada momen momen Idul Fitri ini? Berarti momen Idul Fitri itu ada setelah adanya nopo Ramadan. Ramadan Bapak Ibu semuanya sampun nopo Bapak Ibu mungkin sergap di masjid. Nek enjang tangi gasik sahur tok nopo kali tahajud Bapak Ibu semuanya. Kali tahajud. Biasanya ya mungkin warga RT 1 ini RT 7 ini semoga tidak hanya sahur tok tapi bangun dengan tahajud. Kalau sebuah hadis mengatakan dari riwayat Imam Ibnu Hakim, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa mangkana yaumuhu sawaun min amsihi fahuwa makhbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Jadi nopo? Pertama itu man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Nah, ini ada tipe manusia. Yang pertama orang tipe beruntung. Tipe beruntung apa? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tipe kedua, mangkana yaumuhu amsala atau misalu amsala min mangkana yaumu amsala min yaumihi fahuwa maghbun. Jadi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin maka dia termasuk orang yang rugi. Bodoh. Ini tipe kedua adalah orang yang sama hari ini dengan kemarin maka itu rugi. Atau tipe ketiga, mangkana yaumuhu syarron min amsi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin maka termasuk orang yang rugi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Kinten-kinten Bapak Ibu semuanya berkumpul di sini kita refleksi. Kira-kira pun ulang sawal niki sing biasa ting masjid tambah segep nopo malah menurun. Sing biasa nih bangun pagi karena sahur mungkin karena kepeksa sahur tambah tahajud kira-kira tetap istiqomah nopo mboten? Gitu. Jadi sing saged jawab Bapak Ibu sedanten. Sing ngrasakaken ya Bapak Ibu sedanten. Monggo. Nah, niki Kanjeng Nabi sampun mengatakan itu ada 3 tipe manusia. Jenengan arak derek, arak mau masuk kategori mana? Yang beruntung, yang rugi, nopo mal'un yang dilaknat. Nah, pengen untung. Sing beruntung nopo? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sing rugi nopo? Podo. Sing dilaknat nopo? Sing luweh elek. Lah monggo. Kita kenapa kok sholat tahajud itu utama? Nah, dalam Al-Quran dikatakan wa minal laili fatahajjad binafilatan lak asa ya asrabuka maqaman mahmudan. Nah, mumpung ini monggo Bapak Ibu kita sih anget-angete sawal waune wulan Ramadan Bapak Ibu nek ajeng pengin diangkat derajate kalih Gusti Allah
Monggo Bapak Ibu nopo laksanakan sholat tahajud walaupun kali rakaat. Tetapi apa Bapak Ibu, walaupun 2 rakaat itu sangat luar biasa fadilahnya. Tetapi walaupun jenengan tahajud kok sergap, tapi sholat wektune nggih ampun keri. Nah, ampun keri nggih Bapak Ibu semuanya. Sing biasa teng masjid monggo tetap istiqomah teng masjid. Nek ibu-ibu terutama tasik nem lebih utama di rumah. Monggo istiqomahaken. Niki berat. Kenapa? Istiqomah itu adalah sebuah amal yang sangat dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Belajar, sama-sama belajar. Ting mriki kula mboten luwih pinter kali jenengan. Belum tentu saya lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama belajar. Monggo saran-saran memperbaiki diri. Keng nopo? Karena apa? Golek ngilmu niku mboten namung ke sekolah kok Bapak Ibu. Golek ilmu niku sepanjang hayat. Kalau istilah dalam pendidikan itu nopo? Long life education. Belajar sepanjang hayat. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari alam buayan, dari ketika lahir ilal lahdi sampai liang lahat. Jadi kewajiban mencari ilmu niku sapa? Dari lahir sampai meninggal. Boten enten kata terlambat. Bapak Ibu nun sewu sing dereng saged maca Al-Qur'an tetep belajar. Nggih, tetep belajar. Bapak Ibu sing dereng saged belajar. Nah, iki. Jadi belajar itu terus. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus selalu belajar dimanapun berada. Bahkan konsep pendidikan itu kita harus belajar. Walaupun sudah tua tetap belajar boten Bapak? Belajar. Ibu ingkang walaupun sudah sepuh tetap belajar boten? Belajar. Kenging nopo? Karena kita itu tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Ya, kalau ada pesan Imam Al-Ghazali, ada 6 pesan. Ya. Sebenarnya yang paling dekat dengan kita itu apa? Ini pernah suatu kali Imam Al-Ghazali itu adalah seorang hujjatullah, seorang imam besar. Beliau pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Pernah ditanya oleh muridnya, wahai imam, ya, wahai guru, apa yang paling dekat? Paling dekat itu nopo Bapak Ibu semua? Dengan jenengan itu nopo? Nopo? Paling dekat nopo Bapak Ibu? Al-maut, mati. Sinten Bapak Ibu semuanya sing sakniki sing iso jamin 5 menit malih tasih gesang. Enten? Boten. Allah Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita itu akan hidup 5 menit kemudian. Banyak ceritanya mungkin Bapak Ibu, adik-adik mungkin punya rekan yang kadang ketika masih hidup masih seger buger, tapi tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Jadi sesuatu yang dekat dengan kita tidak kita sadari adalah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap manusia itu akan merasakan mati. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Bahkan Al-Quran menjelaskan fa idza ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Jadi nek wis tiba ajale la yastaqdimuna sa'atan, boten waget diajoki. Wa la yasta'khiruna sa'atan, boten waget diundurke. Nah, niki pesan Imam Al-Ghazali niki tepat. Kenapa? Ketika ajal sudah mendekat, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Monggo kita saran-saran ini apakan supados nopo ketika meninggal adik-adik kita sama kita belajar yang giat. Semoga ketika Allah panggil kita dalam keadaan nopo husnul khotimah. Nah, itu sing paling cedek. Nek menurut Imam Al-Ghazali sing paling adoh katanya. Yang paling jauh itu apa? Bapak Ibu kita ngertos nopo? Ketika itu ditanya paling jauh itu matahari, bulan, langit dan yang lain-lainnya. Terus Imam Ghazali menjawab, yang paling jauh dari kita itu apa? Masa lalu. Masa lalu ini mboten waget napa Bapak Ibu mendekat. Maka istilahnya ada istilahnya apa ini?
Nek ketika kita sudah akhir itu namanya apa? Penyesalan. Ya. Maka jangan sampai tinggal penyesalan. Nek di awal niku jenenge pendaftaran. Kalau di akhir namanya penyesalan. Jadi jangan sampai kita menyesal. Karena masa lalu itu tidak akan berulang. Bapak Ibu kesempatan saat ini dikasih kesempatan untuk ngaji bersama-sama, ini tidak akan terulang nanti di tahun berikutnya di suasana yang sama. Mungkin Bapak Ibu nanti duduk di sini, nanti di tahun depan tidak akan terulang lagi. Ini posisinya sudah berbeda. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup. Nah, ini yang paling ada. Terus, nah, murid Imam Ghazali pernah bertanya, yang paling ringan itu apa? Pernah ditanya oleh muridnya. Kira-kira paling ringan apa Bapak Ibu? Kapas, nopo-nopo, Maksiat. nopo. Yang paling ringan itu menurut Al-Ghazali. Murid-muridnya pernah bertanya dan menjawab sendiri. Kira-kira yang paling ringan itu ada kapas dan yang lain-lainnya. Ternyata yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Monggo, kenapa kok sholat niku penting? Niki adalah ciri orang yang beriman, Bapak Ibu semuanya. Karena amal kita nanti yang akan dijaga, yang akan dilaporkan oleh Allah niku namanya sholat yang pertama. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi amal yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Fa idza solihat sairu amali, dan jika sholatnya baik maka apa? Akan baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat sairu amali, dan ketika rusak maka seluruh amalnya menjadi rusak. Bapak Ibu, monggo saat ini mulai kita rubah, kita introspeksi diri, muhasabah diri. Monggo kira-kira nek gampang kadang ketika kita sibuk sing kerja teng kantor, biasanya waktu adzan niku kita lalai. Nggih napa nggih? Sing teng pasar kadang krungu adzan kok adzan meneh. Tapi insya Allah nek warga RT 1 RW 7 niki nek krungu adzan langsung napa Bapak Ibu? Langsung Sholat. Amin ya robbal Alamin. Mugi RT 1 RW 7 niki sadar. Sarang-sarang kita yang mengatakan. Jadi ketika Allahu Akbar, misal ada panggilan adzan, Allah Maha Besar. Dalam adzan itu hayya 'alal shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, marilah kita meraih kebahagiaan. Kira-kira nek diundang niku langsung teko napa mboten? Mugi-mugi langsung teko, langsung datang. Kenapa kok adzan niku ketika sholat kok kudu wong diundang wae, kadang ora apa ora diundang. Nah, kados istilahnya kalau di bandara. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu pernah ke bandara, itu mesti diingatkan walaupun kita tahu boarding pass-nya. Oh, kita jamnya jam 8 sampai naik pesawatnya jam 8. Tapi dipanggil pesawat dengan nomor ini penerbangan misal Jakarta Surabaya, silahkan menuju ke pesawat. Itu ada panggilan. Soal nih kados niku Bapak Ibu semuanya ada panggilannya. Bahkan sebagai panggilan itu adalah panggilan apa? Panggilan sholat. Bapak Ibu semuanya monggo kita istighfar sareng-sareng. Ini akan dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terbuka hatinya. Kita belajar menjadi lebih baik. Monggo sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
nasuha. Menungso niku mesti pernah nglakoni salah. Menungso niku mesti nglakoni dosa. Tapi nopo seapi-api wong niku mau taubat nasuha, mau memperbaiki diri. Bahkan sebuah, kalau kita kenal dulu itu ada yang namanya Abu Nawas. Ngertos Abu Nawas? Mungkin kita kenal Abu Nawas itu dengan cerita-cerita lucunya. Ada sebuah syair dari Abu Nawas nih. Lahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimin. Sarang-sarang ilahi las tulil firdausi a'la wa aqwa ala naril jahimi fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azim. Niki syair Abu Nawas. Ilahi, wahai Tuhan, la tuli, aku itu tidak mampu lil firdausi ahla, menjadi ahli surga. Aku itu tidak pantas. Wala aqwa ala naril jahimi, tetapi apa? Aku itu tidak kuat menjadi penduduk neraka. Nah, jadi niki Abu Nawas itu mengatakan bahwa saya itu tidak pantas menjadi ahli surga, tetapi tidak kuat menjadi ahli neraka. Sebenarnya ini adalah bahasa puitis. Jaluk karo Gusti Allah benopo? Karena rahmat Allah. Semoga apa? Kita itu dirahmati Allah menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tujuan kita niku mangkeh ketemu kalih Allah, ketemu kalih Gusti Allah, pikantuk ridhone Gusti Allah, saged mlebet swarga. Mlebet swarga menapa? Saged ketemu kalih Gusti Allah. Kenapa? Itu tujuan akhir kita. Bahkan ending kita itu seperti itu. Pengennya mlebet swarga, pengen ketemu Gusti Allah. Kenapa? Monggo Bapak Ibu semuanya, kita jaga sholat kita. Karena apa? Sholat itu yang menyelamatkan kita. Nek Kanjeng Nabi Muhammad itu dipanggil oleh Allah mau perintah sholat nih, perintah sholat niku Nabi Muhammad kepanggil langsung, ketemu langsung dengan Allah. Tetapi perintah lain tidak cukup lewat malaikat Jibril. Begitu juga kita tadi mau melaksanakan sholat itu, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat niku adalah mi'rajnya seorang mukmin. Jenengan pengen ketemu Gusti Allah, maka dengan sholat. Sholat niku berarti nopo? Seakan-akan kita itu ketemu karo Gusti Allah. Nah, niki sholate, nek sholate panjenengan, sholate kita sedaya niku bener, maka nopo? Sholat niku seakan-akan kita persembahan kepada Allah. Jenengan Bapak Ibu mau ketemu mungkin atasan, mesti penampilan lebih baik. Ketemu Pak Wali Kota, kinten-kinten dengan pakaian yang baik, boten? Saiki nek ketemu karo Gusti Allah, Gustine pangeran, Gustine presiden, Gustine para makhluk, kinten-kinten badhe sing terbaik no mboten Bapak Ibu semuanya. Nah, monggo. Tapi kadang-kadang terbalik. Nah, mau ketemu Gusti Allah sok seadanya. Tapi ketika ketemu manusia kita, ya paling boten kita itu sama ketika
ketika mau ketemu wali kota, ketemu pejabat, bahkan nek bodo mawon mungkin do pakaian baru semuanya. Jadi ketemu kali Gusti Allah niku kita bagaimana terbaik. Kita ingat, saling mengingatkan mawon. Oke, Bapak Ibu semuanya, mugio dengan pertemuan ini Allah membuka hati kita. Jadi dibuka hati ini pun Bapak Ibu semuanya selalu nopo, kita selalu introspeksi diri, selalu berubah menjadi lebih baik. Semoga bisa menjadi tadi kategori manusia itu yang hari ini adalah hari lebih baik daripada hari kemarin. Maka yaumuhu khairun min amsi fahuwa robihun. Jadi orang-orang yang untung dunia akhirat. Jadi bahagia dunia akhirat, tidak hanya bahagia di dunia tok, tapi bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu semuanya warga RT 1 RW 7 ini semoga tambah guyup rukun, saling memahami, saling mengerti, rukun, do makmur, sehat. Amin ya robbal alamin. Dan semoga di pertemuan ini Allah menjadikan kita manusia yang harus terus belajar menjadi lebih baik, manusia yang memperbaiki diri. Allah menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jadi Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Semoga Allah juga pada kesempatan malam hari ini mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Semoga Bapak Ibu semuanya yang belum haji maupun umroh, semoga segera dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji umroh. Semoga yang belum punya mobil bisa dikabulkan Allah punya mobil. Semoga yang belum punya rumah Allah kabulkan punya rumah. Semoga hajat-hajat kita baik itu hajat dunia Allah kabulkan, amin ya robbal alamin. Makatan Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, semoga memberikan keberkahan bagi kita semuanya, keberkahan baik dunia dan akhirat. Semoga Bapak Ibu semuanya warga RT 1 RW 7 ini dikaruniai anak yang solih dan solihah yang membawa kebahagiaan Bapak Ibu dunia akhirat. Kata Bapak Ibu semuanya ada banyak khilaf, mohon maaf, mohon dimaafkan. Semoga Allah selalu menjaga kita di setiap langkah kita, di setiap hidup kita. Semoga kita bejo dunia, bejo akhirat, amin ya rabbal alamin. Makatan kalau tutup wallahumma muwaffiq wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita sebelum doa bersama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah menenangkan hati kita, semoga Allah memberikan pencerahan kepada hati kita, memberikan keberkahan bagi hidup kita. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
yang soleh dan solehah, warga yang taat kepadamu, yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah kami, ya Allah. Pada kesempatan malam ini kami bermunajat, kami berdoa mohon ampunanmu, memohon ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa-dosa orang tua kami, ampunlah dosa-dosa keluarga kami. Dan ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, keturunan yang soleh dan solehah, yang mampu mengarahkan kami, membawa kami ke jalan surgamu, ke jalan ridhomu, ke jalan ampunanmu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, kami semuanya berkumpul dalam rangka untuk ilmu, dalam rangka belajar, dalam rangka halal bihalal. Ya Allah, ridhoi niat kami, ridhoi tempat ini, ridhoi RT ini, ridhoi kota ini. Ya Allah, jadikan kota ini, jadikan warga kami RT 1 RW 7 warga yang selalu taat kepadamu, warga yang selalu memohon ampunanmu, warga yang selalu memberikan terbaik untuk hidup ini. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bahagia, orang berjodoh dunia dan berjodoh akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minin. Maaf, ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Akram atas tausiah yang disampaikan. Semoga setelah mendengar tausiah beliau, kita semua dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masuk orang yang merugi dan menjadi pribadi yang pemaaf serta dijauhkan dari sifat dendam. Kemudian memasuki acara lain-lain, yaitu berjabat tangan seluruh warga RT 1. Namun sebelum itu dimohon untuk para sesepuh untuk menempatkan diri di depan panggung, yang kemudian nanti para warga berjalan menyalami para sesepuh mulai dari sisi timur kemudian sisi barat.
Pedes kan pedes. Ibu jadi pedes.